Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, kita langsung masuk ke part 2 untuk materi PKN selanjutnya, yaitu FR selanjutnya tentang makna Pancasila ya. Jadi buat teman-teman yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu dan juga klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat. Dan tetap jaga sikap kritis kalian karena kita sama-sama belajar. Jadi nanti takutnya ada penjelasan ataupun pemahaman yang kurang bisa dipahami, silahkan komen di kolom komentar. Baik, buat teman-teman juga yang belum diatur untuk pengaturannya supaya nanti nggak blur ketika lihat ya. Jadi pengaturannya seperti ini. Jadi teman-teman ketika sudah masuk ke YouTube, jadi klik tanda titik 3 yang di sampingnya silang ini ya, kemudian pilih kualitas video. Nah, setelah masuk ke kualitas video nanti akan muncul 144, 240, 360, 480 dan 720. Nah, silakan teman-teman pilih yang 360, 480 atau 720 supaya bisa kelihatan jelas ya. Baik, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, kita masuk ke yang nomor 2, kemudian nomor 3 dan nomor 4 ya. Di sini sebenarnya tentang pengamalan Pancasila, tentang rela berkorban, kemudian tentang hak dan kewajiban, kemudian tentang penerapan. Tetapi di sini saya rombak lagi soalnya sesuai dengan yang saya dapatkan di pengamalan Pancasila di selanjutnya ya. Jadi nanti nomor 2, nomor 3, nomor 4 ini tetap sama tentang topiknya tentang pengamalan Pancasila, tetapi soalnya saya ganti gitu aja. Ya, oke, langsung aja. Kita contohnya seperti ini. Kita nggak tahu soalnya untuk SKB gimana ya. Saksi melihat ada orang lain yang jatuh tersungkur. Belakangan diketahui bahwa tersebut adalah Imawan Harandi. Kalau jatuhnya ke depan, seharusnya yang luka itu bagian depan, tapi ini luka di bagian belakang. Dan dikonfirmasi oleh teman yang membawanya, dia melihat bahwa di kepala belakangnya itu ada sedikit lubang dan banyak mengeluarkan darah. Kemudian dilanjutkan oleh koordinator Kontras Yati Andriani, pihak Kontras telah menyerahkan barang bukti kepada penyidik melalui Ombudsman. Hingga saat ini belum ada upaya apapun dari penegak hukum. Penyerahan barang bukti berupa selongsong peluru ke penyidik Polri belum jelas bagaimana tindak lanjutnya. Apa hasil pemeriksaan barang bukti ini termasuk uji balistik? Nah, ini nggak saya baca semua ya, karena ini topiknya udah kena banget nih. Kasus tersebut merupakan salah satu pelanggaran dari sila keberapa? 1, 2, 3, 4, atau yang kelima? Ya, kata kuncinya ingat di sini ya. Ya, jawabannya adalah yang kelima ya, karena implementasi sila kelima yang tidak sesuai dengan harapan. Jadi kata kuncinya di sini adalah, kemudian dilanjutkan oleh koordinator Kontras Yati Andriani, pihak Kontras telah menyerahkan barang bukti kepada penyidik melalui Ombudsman. Hingga saat ini belum ada upaya apapun dari penegak hukum. Nah, jadi di sini adalah terusin lagi aja. Penyerahan barang bukti berupa selongsong peluru ke penyidik Polri itu belum jelas bagaimana tindak lanjutnya. Apa hasil pemeriksaan barang bukti termasuk uji balistik, tambah dia. Nah, di sini adalah karena ini harusnya berlaku adil terhadap sesama, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, karena di sini kasusnya adalah tentang masalah mungkin di sini tentang pembunuhan ya. Nah, ini harusnya langsung diuji ataupun oleh pihak yang berwajib, ini langsung diselidiki bagaimana gitu kan, bukannya tambah ruwet ibaratnya gitu. Jadi jawabannya adalah tentang yang sila kelima ya, pelanggaran tentang sila kelima. Oke, langsung lanjut ke soal selanjutnya. Jaksa Imam Cahyono seusai sidang mengatakan pasal yang diberlakukan bersifat akumulatif dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Seperti diberitakan, Kasus ini terungkap setelah 2 buruh pabrik kabur ke Lampung dan melapor ke polisi di Lampung pada 28 April 2013. Laporan itu lalu ditindaklanjuti Polda Lampung dan Polda Metro Jaya. Saat penggerebekan di pabrik ditemukan 34 buruh dalam kondisi sakit kulit dan nafas, kurang makan, bahkan ada yang disekap di 2 lokasi. Mereka juga tidak diberi gaji beberapa bulan, dipukuli, bahkan ada yang disiram air panas. Nah, oke, ini nggak usah saya terusin karena ini udah kena banget jawabannya ya. Kasus tersebut merupakan salah satu pelanggaran dari sila keberapa? 1, 2, 3, 4, atau 5?
Ya, jawabannya adalah sila kedua ya, karena di sini ya kata kuncinya walaupun nggak saya baca semua, jadi kata kuncinya adalah saat penggerebekan di pabrik ditemukan 34 buruh dalam kondisi sakit, kulit dan napas, kurang makan, bahkan ada yang disekap di 2 lokasi. Nah, ini kan berarti berkaitan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Jadi pada butirnya adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yaitu tidak boleh sewenang-wenang atau kurang bermartabat terhadap sesama sebab manusia memiliki hak asasi yang sama seperti itu. Jadi udah kena nih ya. Oke, lanjut selanjutnya. Direktur Sosialisasi BPIP ini mengajak peserta sosialisasi yang sebagian besar para pelajar dan mahasiswa untuk menjauhi hoax saat bermedia sosial. Aris mengajak pada para komunitas IT yang hadir untuk mencegah penyebaran hoax ini dengan mengenali berbagai berita bohong yang diciptakan dan disebarkan untuk memunculkan persepsi serta kesimpulan yang salah. Nah, ini intinya adalah tentang berita hoax ya atau berita bohong. Ya, intinya seperti itu. Kasus tersebut merupakan salah satu pelanggaran dari sila keberapa? A1, B2, C3, D4 atau yang kelima? Ya, jawaban ini adalah sila ketiga, betul ya. Karena di sini ya hoax ya kata kuncinya adalah hoax diciptakan, disebarkan untuk memunculkan persepsi dan kesimpulan yang salah sehingga menghasilkan sikap dan perilaku dan juga tindakan yang salah. Nah, jadi di sini inilah tentang sila ketiga ya, yaitu harus berkaitan dengan menjaga ketertiban dunia dan tidak menghasut orang lain untuk saling bermusuhan, seperti itu. Oke, lanjut selanjutnya. Silakan di sini saya akan memberikan beberapa implementasi. Silakan Anda tebak terlebih dahulu ya. Jadi nanti silakan Anda tebak sila keberapa. Nah, contohnya seperti ini. Suka bekerja keras dalam memecahkan atau mencari jalan keluar terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Nah, ini adalah termasuk sila keberapa? Nah, nanti saya kasih waktu nih, gitu ya. Oke, kita langsung jawab aja ya. Suka bekerja keras dalam memecahkan atau mencari jalan keluar terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Itu termasuk pengamalan sila keberapa? Ya, ini adalah sila kelima ya, benar banget ya. Jadi ini berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi ini suka bekerja keras ya. Jadi untuk keadilan sosial juga bekerja keras masuk ke dalam sila kelima. Seperti itu ya. Ini sebenarnya masuk ke diskusi ya, memecahkan dan juga memecahkan atau mencari jalan keluar terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi orang lain masuk ke dalam sila keberapa? Ya, ini jalan sila kelima juga. Pinter banget ya. Oke, langsung kita masuk ke soal selanjutnya. Menghargai dan menghormati orang lain tanpa memilih-milih masuk ke sila keberapa? Ya, ini adalah sila kelima juga ya, karena di sini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Intinya itu berkaitan dengan masyarakat banyak ya. Oke, lanjut. Bersikap adil apabila ada suatu konflik. Ya, ini adalah sila kelima juga ya. Ini masih berkaitan dengan sila kelima juga pokoknya ya. Oke, lanjut. Menaati peraturan lalu lintas. Ya, adalah sila keempat, bener banget. Karena berkaitan dengan kemasyarakatan ya. Jadi permusyawaratan yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, menaati peraturan itu juga masuk ke dalam perwakilan ya, dalam menaati pemerintah. Seperti itu. Oke, langsung lanjut. Menggunakan fasilitas umum dengan baik. Ya, ini adalah sila keempat juga ya. Fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah harus dijaga dengan baik. Seperti itu. Lanjut. Mencintai produk dalam negeri. Nah, ini udah kelihatan banget ya. Ya, jawabannya sila ketiga, benar. Lanjut ya. Menaati peraturan sekolah.
Peraturan sekolah masuk ke sila yang kedua ya. Beda dengan fasilitas umum yang menaati peraturan lalu lintas di sini karena ini berkaitan dengan masyarakat umum, tetapi kalau peraturan sekolah berarti berkaitan dengan lingkup suatu komunitas tertentu ya. Jadi teman-teman bedakan antara menaati peraturan lalu lintas dengan menaati peraturan sekolah ya. Kalau ini berkaitan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, peraturan sekolah itu adalah tujuannya adalah supaya siswa-siswanya itu memiliki adab atau moral yang baik seperti itu. Oke, lanjut. Tadi sikap positif masih ya. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara jika suatu saat diperlukan. Rela berkorban ya, berarti jawabannya adalah yang sila ketiga. Ingat, kata-kata rela berkorban itu masuk ke sila ketiga ya, Persatuan Indonesia. Ya. Jadi di sini adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, berarti tetap masuk ke sila yang ketiga. Lanjut ya, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan seperti menolong orang lain, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, menolong korban banjir. Ini udah kelihatan juga jawaban sila kedua ya, karena memberikan bantuan secara langsung berarti berkaitan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab ya, sila kedua. Lanjut, melaksanakan hidup yang sederhana. Ya, masuk ke sila yang kedua juga, berkaitan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Lanjut, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial melalui karya nyata. Contohnya melatih tenaga produktif untuk terampil di dalam sablon, perbengkelan, teknologi tepat guna, membuat pupuk kompos dan sebagainya. Ini berarti berkaitan dengan apa nih? Ya, jawabannya sila kelima ya. Jadi perbedaannya, kalau di sini yang sila kedua itu ya, walaupun di sini berkaitan dengan sosial, tapi di sini adalah membutuhkan perbuatan yang nyata langsung ya, menolong atau memberikan bantuan secara langsung. Tetapi kalau di sini itu adalah berkaitan dengan masyarakat banyak atau lebih luas seperti itu. Jadi harus bisa membedakan antara sila kedua dan sila kelima ya, teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Suka bekerja keras dalam memecahkan suatu atau mencari jalan keluar atau solusi masalah-masalah pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara. Ini masuk sila keberapa nih? Ya, jawabannya adalah sila kelima juga ya, karena di sini berkaitan ada masalah pribadi, oke. Tapi di sini berkaitan juga dengan masyarakat, bangsa, dan negara. Berarti cakupannya lebih luas. Berarti jawabannya adalah sila yang kelima. Itu ya. Lanjut. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan orang lain atau umum. Contohnya, mencoret-coret tembok atau pagar sekolah atau orang lain, merusak sarana sekolah atau umum dan sebagainya. Ini masuk ke dalam sila keberapa? Ya, bener banget. Ini masih sila kelima ya. Jadi sila kelima itu sangat luas cakupannya karena ini adalah berkaitan dengan hal-hal yang dapat merugikan kepentingan umum seperti itu. Ya. Oke, lanjut masih. Tadi yang sikap positif, sekarang kita masuk ke sikap yang negatif. Mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan lingkungan masyarakat sekitar. Ya, ini adalah sila ke-5 juga ya. Jadi mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan. Sorry, ini kalau ada yang mengganggu untuk yang sikap negatif dan sikap positif, mendingan diabaikan aja ya. Karena ini mungkin saya ada yang kurang konsen tadi, salah menamai gitu ya. Oke, lanjut. Mengakui bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Ya, jawabannya adalah yang sila keempat, bener banget. Karena di sini adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban yang sama, berarti dengan berkaitan dengan sila yang keempat ya. Oke, langsung lanjut ke sila selanjutnya. Tidak boleh memaksakan kehendak, intimidasi dan berbuat anarkis, merusak kepada barang atau kepada orang atau barang milik orang lain jika kita tidak sependapat. Ya, jawabannya adalah sila keempat ya. Oke, lanjut. Mengkhianati bangsa dan negara sendiri. Masuk ke dalam sila keberapa? Ini yang baru yang sikap negatif nih ya. Ya, jawabannya adalah sila yang ketiga ya, karena ini berkaitan dengan persatuan Indonesia. Lanjut ya. Lebih suka menggunakan produk luar negeri. Ini juga berkaitan dengan sila ketiga ya, karena persatuan Indonesia.
Lanjut, memiliki atau mempunyai sifat yang sombong dan suka pamer. Ya, ini adalah sila yang keempat ya, berkaitan dengan sila yang keempat. Oke, lanjut. Lebih suka bekerja sendiri, bersikap egois. Itu termasuk dalam sikap negatif sila keberapa? Ya, ini adalah sila kelima ya. Jadi yang sikap positifnya sudah dijelaskan tadi yang awal. Terus suka hidup serba mewah. Nah, hedonisme ya. Berarti masuk ke sila yang ke. Ya, ini juga masuk ke sila yang kedua ya, karena ini berkaitan dengan kemanusiaan. Kenapa masuknya sila kedua? Karena mungkin kita bisa menggunakan harta kita untuk menyumbang ke orang yang lebih membutuhkan ya. Jadi kita harusnya kita harus hidup lebih sederhana seperti itu. Oke, lanjut lagi. Ini masih banyak sedikit lagi ya. Menolong orang dengan pamrih. Menolong orang dengan pamrih. Berarti ini sila keberapa? Udah bisa ditebak ya. Ini udah jelimet ngomongnya. Ya, ini sila kedua ya, karena ini berkaitan dengan kemanusiaan ya, tentang bantuan sosial. Kemudian yang kedua selanjutnya adalah melanggar peraturan yang ada di sekolah. Nah, ini tadi sudah disebutkan juga, berarti adalah sila yang ke. Ya, sila yang kedua juga ya. Kemudian mengganggu teman saat beribadah. Nah, ini udah kelihatan juga. Ini adalah sila yang pertama ya, atau sila yang ke-1. Lanjut, membeda-bedakan perhatian antar suku. Ya, ini adalah sila ke-5, membeda-bedakan perhatian antar suku. Jadi kita harus adil. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman-teman ya, membedakan teman antar suku kita ya. Kemudian keadilan hanya untuk golongan tertentu. Ini juga berkaitan dengan sila ke-5 juga ya. Kemudian ketidakadilan bagi orang-orang miskin. Ya, ini juga masih ini berkaitan dengan sila yang kedua ya. Keadilan bagi orang-orang miskin. Tetapi ini juga, coba teman-teman bisa nggak ketidakadilan bagi orang-orang miskin? Tadi saya juga agak bingung, ini masih ke sila kedua atau sila ke-5. Kenapa saya jawabnya sila kedua? Jadi karena seperti ini. Kalau yang sila kedua itu berkaitan langsung dengan memberikan bantuan secara langsung ya. Jadi misal menolong orang yang terkena musibah gitu kan, atau memberikan sedekah kepada orang miskin. Nah, ini saya ambil sila kedua seperti itu. Jadi bukan sila ke-5 ya. Nah, silakan Anda bisa komen di kolom komentar. Lanjut, banyak terjadi korupsi. Nah, korupsi ini berarti merupakan pelanggaran sila ke. Ya, ini sila kedua ya, berkaitan dengan kemanusiaan ya. Oke, lanjut. Melakukan pekerjaan yang hanya menghabiskan uang dan menghabiskan waktu, tidak bermanfaat bagi orang lain dan dirinya sendiri. Ini tadi sudah juga hampir sama, cuma kalimatnya diubah ya. Ini adalah sila yang ke-5 ya. Berarti berkaitan dengan hedonisme ataupun bermewah-mewahan seperti itu, atau berlebih-lebihan. Oke teman-teman ya, terima kasih. Ini sudah lumayan banyak ya untuk soal-soal yang kita bahas hari ini. Ini adalah pembahasan sampai nomor 4. Nanti kita nggak tahu masih membahas tentang PKN lagi atau tidak, karena materinya sangat banyak ya. Jadi kalau misalnya materi masih mau PKN, oke, nanti saya akan teruskan lagi. Oleh karena itu tetap pantengin channel kita bisa ya, supaya nanti kita ketemu lagi di part selanjutnya dengan video yang lebih upgrade lagi. Entah kita akan membahas apa, tunggu aja di video selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih, ketemu lagi di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.